Sekarang kita masuk ke pencemaran lingkungan. Nah, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tahun 1982, yang dimaksud dengan pencemaran adalah apabila masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam suatu lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan oleh suatu kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi maksud dari undang-undang ini ialah pencemaran itu adalah apabila kita masuk atau dimasukkan, itu artinya disengaja atau tidak disengaja. Dapat berupa makhluk hidup, dapat berupa zat atau energi atau komponen lain yang masuk ke dalam suatu wilayah. Nah, penyebabnya bisa oleh manusia, bisa juga oleh proses alam, atau kayak bencana alam, yang mengakibatkan lingkungan, kualitas lingkungan turun ke sampai tingkat tertentu. Ya, turun ke sampai tingkat tertentu. Ya, ke tingkat tertentunya ialah apabila tidak sesuai lagi dengan peruntukan semula. Nah, lihat contohnya ini nanti. Nah, ini misalnya air yang diperuntukkan untuk mandi. Kemudian orang buang limbah sehingga air menjadi kotor. Berarti kan tidak sesuai lagi untuk mandi. Maka ini namanya sudah dikatakan pencemaran. Ini beberapa aktivitas yang bisa menurunkan kualitas lingkungan. Ini bencana alam, ya, bencana alam juga, kebakaran juga kita anggap bencana alam, ya. Orang ngebom ikan, ya, orang buang sampah, menumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, limbah industri yang tidak diolah dulu sebelum tidak diolah, ataupun diolah belum memenuhi persyaratan sudah dibuang ke lingkungan, ya. Atau ini orang menambang, melakukan pertambangan, ya, habis itu dibiarkan saja. Nah, industri, ya, peternakan juga, ya, transportasi, ya. Ini orang buang limbah ke danau, danaunya menjadi beracun, ikan pada mati. Kemudian ini banjir. Nah, bisa juga mengganggu kesehatan, ya. Kalau pencemaran ini bisa juga bahkan bisa merusak komposisi atmosfer. Nah, ini berbagai macam aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Sumber-sumber pencemaran. Sumbernya yang pertama sumber domestik. Jadi sumber pencemaran atau limbah yang tidak berasal dari industri. Yang tidak berasal dari industri. Kalau non-domestik, ini limbah atau sampah yang berasal dari kegiatan industri. Industri apa saja? Ya, termasuk perikanan, peternakan, pertanian, pabrik, transportasi, ya. Nah, ukuran pencemaran atau yang ditimbulkan. Jadi ketika ada suatu aktivitas, misalnya ada industri, maka bisa saja ada dampak positif, bisa juga dampak negatif. Dampak negatif antara lain timbulnya limbah. Nah, limbah yang dihasilkan tentu sesuai dengan bahan yang diolah dan cara pengolahannya. Ya, cara pengolahannya. Misalnya, ya, pabrik kertas. Nah, sumbernya kan kayu, ya. Kayu ini bagi orang kehutanan, ya, kayu. Nah,
kayu ini kan senyawa organik, maka nanti limbahnya adalah limbah-limbah organik. Nah, BOD dan COD ini kan salah satu cara untuk mengukur keberadaan senyawa organik. Dan juga yang lain-lain ini, kenapa ini yang diukur? Ini sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Apakah setiap sesuatu yang dibuang itu dianggap pencemaran? Nah, belum tentu. Jadi, para ahli sudah membuat suatu batasan. Suatu batasan, apabila batas tersebut dilewati, maka itu disebut sebagai pencemaran. Namanya baku mutu lingkungan. Jadi setiap aktivitas itu memiliki baku mutu masing-masing. Kita lihat contohnya baku mutu limbah cair industri minyak sawit, ya, limbah cairnya saja, limbah padatnya lain lagi, gasnya lain lagi, ya. Nah, maksudnya ini limbah cair. Jadi yang boleh dibuang ke lingkungan apabila konsentrasinya tidak melewati batas. Misalnya COD-nya maksimal 250 mg dalam 1 liter air. COD 500 mg dalam 1 liter air. Zat padat tersuspensi maksimal 300 mg per liter air. Kadar minyak dan lemak maksimal 30 mg per liter. Kadar amoniaknya 20 mg per liter. pH-nya antara 6 sampai 9. Nah, jadi kalau ini belum dilewati, maka sudah boleh dibuang ke lingkungan dan itu tidak dianggap sebagai pencemaran.